Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rostiani akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, pastinya teman-teman belum tahu kan apa saja prinsip-prinsip belajar itu. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak video berikut. Prinsip-prinsip belajar. Definisi prinsip dan belajar. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Adapun pengertian dari belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Belajar bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga diamati oleh orang lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan prinsip belajar? Adapun pengertian prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar di mana dapat berguna untuk dirinya sendiri. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip dari belajar? Prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar, yaitu 1. Prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Selanjutnya, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Selanjutnya, prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Kemudian, prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Kemudian, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran yang semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Selanjutnya, prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Selanjutnya, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Selanjutnya, prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur, yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar efektif, seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Dan terakhir, yaitu prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan.
Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan apa saja ya? Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan belajar peserta didik. Perhatian dalam proses belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila perhatian ini tidak ada pada siswa, maka siswa ini perlu dibangkitkan lagi perhatiannya. Selain itu juga, perhatian digunakan sebagai pemusatan energi psikis atau pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar tersebut akan semakin baik dan hasilnya akan semakin baik juga. Dan oleh sebab itu, guru harus selalu berupaya agar perhatian siswa terpusat pada pelajaran. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar antara peserta didik dengan pendidik. Motivasi yaitu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi juga mempunyai tujuan yang merupakan salah satu tujuan dari proses belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya inteligensi dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Perhatian erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. 2. Keaktifan belajar. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, dan menyimpulkan hasil percobaan serta kegiatan psikis yang lain. Seperti yang telah dibahas di depan, bahwa belajar itu sendiri adalah aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emosional. 3. Keterlibatan langsung dalam belajar. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh, seseorang yang belajar membuat tempe yang paling baik apabila ia terlihat secara langsung dalam perbuatan, bukan sekedar melihat bagaimana orang menikmati tempe, apalagi sekedar mendengar orang bercerita bagaimana cara pembuatan tempe. 4. Pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan mempunyai maksud untuk melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang, seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam. Maka daya-daya yang dilatih dengan pengulangan akan menjadi sempurna. 5. Tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan bahasa belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar haruslah menantang.
Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Dan keenam, yaitu balikan dan penguatan. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguasaan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk belajar lebih giat. Di sini, nilai buruk dan rasa takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut dengan penguatan negatif.